kewalian itu juga ada tingkatannya. Ada wali yang mukasyafah, ada wali yang musyahadah. Wali yang mukasyafah masih bisa tergelincir, ketutup 150 derajat. Tapi wali yang musyahadah tidak akan pernah berbolak-balik. Walaupun zahirnya dia bermaksiat, terjebak kepada zalla, tapi batinnya tidak pernah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tolong dibedakan ya. Jadi wali mukasyafah mau tembus sampai ke langit ketujuh masih bisa tergelincir. Tapi wali yang musyahadah mengikut satu riwayat, tapi riwayat ini secara riwayat muhaddisin memang diperdebatkan. Cuma maknanya ada dalam riwayat Nasa'i. Kalau riwayat ini yang kita pakai ini yang digunakan oleh Sidi Ahmad Tijani dalam Al-Faid Ar-Rahmani. Al-Faid Ar-Rabbani ya. Apa kata Nabi? Dia nukil. Innallaha idza nazara ila 'abdin lam yu'azzibhu. Allah kalau sudah memandang seorang hamba, maka Allah tidak akan menyiksanya. Jadi kalau hamba sudah musyahadah, mau diuji bagaimana aja dia wali hakiki. Semoga kita diangkat oleh Allah ke makam itu. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau wali mukasyafah ya masih bisa tergelincir. Karena mukasyafah ada dua. Mukasyafah dengan khayali palsu, mukasyafah dengan khayali hakiki, yaitu kasyaf ilahiyah. Kasyaf ilahiyah. Apa ciri-ciri kasyaf khayali palsu? Isinya adalah dimulai dengan aib orang. Maka kita mandang pada diri orang ada kekufuran, ada kebusukan hati, itu hati-hati, itu dari setan semua. Maka antum kalau kasyaf yang terlihat samar baru benar. Tapi kalau kelihatan orangnya, itu setan yang ingin mengadu kita dengan mereka. Nah itu sering terjadi. Maka jangan percaya sama semua kasyaf. Ya, teman kita banyak ahli kasyaf, banyak. Udah mainan harian lah sama mereka itu. Dan mereka karena sudah saking sering dapatnya, udah nggak girang lagi dapat, malah khawatir kalau dapat. Ya, khawatir kebuka aib orang, berarti dari syaitan. Ya mungkin di sebagian thariqat orang anggap mukasyafah itu spesial, biasa aja. Yang spesial itu al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tara, musyahadah, memandang kepada Allah. Ya. Tapi mukasyafah satu hal yang lazim mesti punya. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dalilnya bahwa Nabi Muhammad sebelum sebagai Nabi dan Rasul, beliau sudah pada makom walayahnya, dan kewalian beliau lebih tinggi dari kenabiannya, kenabiannya lebih tinggi dari kerasulannya. Itu paham ya? Nabi bukan wali biasa. Ya, tolong digaris bawahi bahwa wali setinggi apapun makomnya tidak akan pernah menyamai para nabi. Tapi kewalian seorang nabi lebih tinggi daripada kenabiannya. Nah, inilah yang disalahpahami oleh banyak orang ketika baca Fususul Hikam. Ya. Mungkin sampai sekarang kitab itu masih kita tahan-tahan dulu, belum kita kaji. Ya, Bu ya, udah ada tuntutan nih. Nah, mungkin next kitabnya lebih canggih, Al-Insan Al-Kamil, lebih tertata. Kalau Ibn Arabi kan dia ahwal turun. Kalau sama Al-Jili dia tata ahwal itu, jadi kelebihannya di situ. Yang seharusnya ribet 7 jilid cukup 2 jilid sama dia. Ntar kalau ada yang baru lagi tolong itu ya, kita beli yang baru. Ya. Tapi kalau ada wordnya nggak? Kalau ada kirim kamu, nanti kita edit ulang. Soal tahqiq hadisnya belum ada, takhrij hadisnya, kemudian ada kesalahan-kesalahan ibarat, itu perlu diluruskan. Nanti kita buat tim. Jadi tahqiqnya tahqiq orang-orang ribat. Mau nggak? Ya, insyaallah ya. Nanti kan ada manuskripnya beberapa tuh, nanti kita bandingkan dengan manuskripnya. Cariin wordnya ya, nanti kita pasin.
Maka masuklah di situ khassallahu bihadza fattakhadahu wa jazabahu wal anbiya min qalbih utul hikmata wal bayana wal hidayah. Jadi Allah itu mengkhususkan dengan ini para nabinya, lalu mengambil mereka dan menjazab mereka. Jadi jazab ini unik di kampung saya, Sumatera Barat, orang-orang Minangkabau menggunakan, kalau orang lagi zikir nggak bisa dia tahan, kemudian dia hilang. Hilang itu bisa dengan zikirnya keras, nggak dibuat-buat. Ya. Tiba-tiba dia keras dan dia nggak tahu kalau dia sudah mengeraskan suara, atau tiba-tiba dia hilang. Itu disebut dengan bahasa kampungnya jasui. Kalau bahasanya paletkol josu. Itu dari jazub atau majzub atau jazbah. Diambil dari kitab Al-Imam Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani, ya. Beliau punya kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah. An-Nafahat Ilahiyah ini ditahqiq oleh ada doktor dari Sulawesi Selatan, bagus, Dr. Ahmad Rahman, peneliti dulu di Kementerian Agama. Semua saya nggak tahu tahqiqannya sudah diedit atau belum, diedit ulang dan dibagi gitu.